Lu pernah ngerasa hidup lu gitu-gitu aja? Nggak jelek, tapi juga nggak maju. Kayak jalan di tempat, hari ke hari sama. Bangun, kerja, capek, ulang lagi. Dan yang paling ngeselin, lu tahu lu bisa lebih, tapi nggak tahu kenapa nggak kejadian. Kalau lu ngerasa kayak gitu, berarti ada yang salah. Tapi bukan di nasib lu, bukan di keadaan lu, dan bukan juga di orang lain. Masalahnya ada di cara lu mikir. Karena realitanya gini, perbedaan antara 99% orang dan 1% orang bukan di keberuntungan, bukan di koneksi, bukan juga di modal, tapi di mentalitas. Cara mereka ngelihat masalah beda, cara mereka ngambil keputusan beda, cara mereka bertindak juga beda. Dan dari situ, hasil hidupnya ikut beda jauh. Yang satu stuck di tempat, yang satu pelan-pelan naik. Dan parahnya, kebanyakan orang nggak sadar mereka lagi main di level 99%. Mereka ngerasa hidupnya normal, padahal sebenarnya mereka cuma kebiasaan di pola yang salah. Di video ini, gue bakal bongkar ke lu gimana cara mikir 1% orang dan kenapa 99% orang selalu kejebak di tempat yang sama. Biar lu bisa mulai pindah dari yang biasa-biasa aja jadi orang yang beneran berkembang. Kita mulai dari yang jujur dulu. Realita yang banyak orang nggak mau denger. 99% orang hidup dengan pola yang sama. Bangun pagi, kerja, capek, scroll WhatsApp, tidur, besok, ulang lagi. Hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan tahun ke tahun, nggak ada perubahan berarti. Kelihatannya sibuk, tapi sebenarnya cuma muter di tempat. Dan yang bikin ini lebih parah, mereka sadar. Mereka tahu hidupnya stuck. Mereka tahu penghasilannya segitu-gitu aja. Mereka tahu potensinya lebih dari ini. Tapi anehnya, tetap ngelakuin hal yang sama setiap hari. Nggak berubah. Kenapa? Karena sebagian besar orang hidup bukan pakai sistem, tapi pakai perasaan. Mereka dikontrol oleh mood, rasa takut, kenyamanan. Kalau lagi nggak mood, nanti aja, akhirnya nggak jalan. Kalau lagi takut, gimana kalau gagal? Akhirnya mundur. Kalau udah mulai nyaman, ya udahlah, gini juga cukup. Akhirnya berhenti berkembang. Jadi bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka nggak ngelawan diri sendiri. Mereka kalah sama rasa males, kalah sama rasa takut, kalah sama zona nyaman. Dan ini yang paling bahaya. Semua itu terasa normal, nggak sakit, nggak ekstrim, nggak kelihatan gagal. Makanya orang kejebak lama di situ. Karena hidupnya baik-baik aja, padahal sebenarnya pelan-pelan mereka ninggalin potensi mereka sendiri. Makanya jangan heran kalau 5 tahun kemudian hidupnya masih sama. Tempat sama, income sama, masalah sama. Bukan karena dunia nggak adil, tapi karena pola hidupnya nggak berubah. Dan kalau lu masih jalan dengan pola ini, hasil lu bakal sama kayak 99% orang. Biasa aja. Nggak jelek, tapi juga nggak akan pernah naik jauh. Keras? Iya, tapi ini kenyataan. Dan kalau lu nggak suka kenyataan ini, bagus. Berarti lu mulai sadar. Dan dari sini, baru kita bisa ubah semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Bukan soal kerja keras, tapi soal cara mikir. Karena jujur aja, banyak orang gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena pola pikirnya nahan dia sendiri. Ini pola yang paling sering kejadian di 99% orang. Gue mulai nanti aja kalau udah siap. Kedengarannya masuk akal, tapi itu jebakan. Karena realitanya, nggak ada orang yang pernah benar-benar siap. Semua orang yang berhasil, mulai dalam keadaan nggak siap. Belajar sambil jalan, jatuh sambil jalan, benerin sambil jalan. Kalau nunggu siap, lu bakal nunggu seumur hidup. Gue takut gagal. Oke, kita lurusin. Gagal itu bukan lawan lu, tapi bagian dari proses. Yang jadi masalah itu bukan gagal, tapi nggak pernah mulai. Karena saat lu diem, lu udah kalah tanpa perlawanan. Sedangkan orang yang gagal berkali-kali, dia justru makin dekat ke berhasil. Gue takut ditolak. Ini juga sering banget. Takut dibilang enggak. Takut dijudge. Takut kelihatan bodoh. Padahal kenyataannya, dunia nggak sepeduli itu sama lu. Orang sibuk sama hidup mereka sendiri. Dan di dunia nyata, ditolak itu hal biasa. Jualan, ditolak. Ngajuin ide, ditolak. Nyari peluang, ditolak. Itu normal, bukan tragedi. Kalau lu nggak tahan ditolak, lu nggak akan pernah naik level. Nanti kalau udah ada waktu, ini alasan paling halus, tapi paling mematikan. Karena kelihatannya nggak salah, padahal bohong. Waktu itu nggak pernah ada. Waktu itu harus dipaksa ada. Kalau lu nunggu waktu lu kosong, itu nggak akan kejadian. Orang yang berkembang, nyempetin.
bukan nunggu. Dan ini yang paling bahaya dari semuanya. Overthinking. Kebanyakan mikir, kebanyakan nimbang, kebanyakan rencana. Tapi, minim eksekusi. Mereka nonton video motivasi tiap hari, baca buku, ikut seminar, ngerti teori A sampai Z, tapi hidupnya nggak berubah. Kenapa? Karena ilmu tanpa action sama dengan nol. Lu bisa tahu segalanya, tapi kalau nggak dipraktekin, sama aja bohong. Lebih baik ngerti sedikit, tapi langsung jalan. Daripada ngerti banyak, tapi diem. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka stuck. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka nggak punya peluang, tapi karena mereka nggak bergerak. Dan selama cara mikir ini masih dipakai, hasil hidup lu bakal tetap sama. Nggak peduli seberapa banyak lu belajar. Kalau lu ngerasa ini gue banget, jangan denial. Itu bagus, karena berarti lu sadar. Dan dari kesadaran itu, lu punya kesempatan buat berubah. Sekarang kita lihat kebalikannya. Gimana cara mikir 1% orang? Yang sering orang kira, mereka itu beda dari awal. Lebih pintar, lebih beruntung, lebih punya peluang. Padahal enggak. Perbedaannya bukan di situ. Perbedaannya ada di cara mereka jalanin hidup. 1% orang nggak nunggu sempurna. Mereka nggak sibuk mikirin gimana kalau gagal. Mereka pakai prinsip simple. Jalan dulu. Benerin sambil jalan. Karena mereka ngerti satu hal. Kejelasan itu datang setelah lu mulai. Bukan sebelum. Mereka juga takut. Jangan salah. Mereka ngerasa ragu. Mereka juga overthinking. Tapi bedanya, mereka nggak nurut sama rasa itu. Mereka tetap jalan walaupun takut. Contohnya sederhana. Ditolak, lanjut. Gagal, ulang. Salah, belajar, bukan berhenti, bukan nyalahin keadaan, bukan nyari alasan, mereka adjust, lalu jalan lagi, mereka juga nggak nunggu mood. Ini penting, karena kebanyakan orang hidupnya dikontrol perasaan. 1% orang kebalik. Mereka jalan dulu, baru mood nyusul. Karena mereka ngerti, motivasi itu nggak selalu ada, tapi disiplin bisa dipaksa. Jadi mereka bikin aturan sendiri dalam hidupnya. Nggak peduli lagi gimana rasanya, males, capek, takut, ragu, gue tetap jalan, dan ini bukan soal jadi robot. Ini soal prioritas. Mereka lebih milih capek sekarang, daripada nyesel nanti. Mereka juga fokus ke progres kecil, bukan langsung hasil besar. Hari ini maju sedikit, besok maju lagi, lama-lama jauh. Sedangkan 99% orang nunggu hasil besar dulu, baru mau gerak. Makanya nggak pernah mulai. Dan satu lagi yang sering nggak kelihatan, 1% orang itu konsisten dalam hal yang membosankan. Ngulang hal yang sama, latihan terus, improve dikit-dikit, tanpa butuh validasi. Tanpa harus kelihatan keren. Karena mereka ngerti, hasil besar itu datang dari hal kecil yang diulang terus. Dan di situ letak perbedaannya. Bukan di bakat, bukan di hoki, bukan di siapa yang mulai duluan, tapi di siapa yang tetap jalan. Walaupun gak enak. Jadi kalau lu ngerasa sekarang masih jauh, itu bukan masalah. Yang bahaya itu kalau lu berhenti. Karena selama lu masih jalan, lu masih punya peluang buat sampai. Sekarang kita turunin ke realita, bukan teori, tapi kejadian yang lu lihat setiap hari. Misalnya, lu lagi nunggu orderan, lagi kosong, nggak ada kerjaan. Apa yang biasanya terjadi? 99% orang bakal otomatis buka HP, scroll TikTok, scroll Instagram, nonton random video. Satu video jadi 2 jadi 10, tahu-tahu 1 jam hilang. Dan yang lebih parah, nggak dapat apa-apa. Sekarang bandingin sama 1% orang. Kondisinya sama. Sama-sama nunggu, sama-sama punya waktu kosong, tapi responnya beda. Mereka buka catatan, nulis ide, mikir, gue bisa ngapain sekarang walaupun kecil? Atau mereka belajar sesuatu, lihat peluang, evaluasi kerjaan hari ini. Atau bahkan langsung action kecil. Nggak harus besar, nggak harus sempurna, tapi jalan. Kelihatannya sepele banget. Cuma beda 10-30 menit. Cuma beda kebiasaan kecil. Tapi kalau itu diulang setiap hari, seminggu, sebulan, setahun, hasilnya beda jauh banget. Yang satu, makin jago, makin tajam, makin berkembang. Yang satu lagi, tetap di tempat, tetap kebingungan, tetap nunggu kesempatan. Contoh lain, soal jualan. 99% orang kalau mau mulai jualan, mikir lama, overthinking, takut nggak laku, takut jelek, takut ditolak, akhirnya nggak jadi mulai. Mereka nunggu. Produk harus sempurna dulu, harus pede dulu, harus yakin dulu, padahal itu nggak akan pernah kejadian. Sekarang lihat 1% orang. Cara mainnya beda.
Mereka jualan walaupun jelek, posting walaupun belum bagus, promosi walaupun masih malu. Mereka tahu, yang penting mulai dulu. Terus apa yang mereka lakukan? Ditolak, catat, gak laku. Evaluasi, dikritik, perbaiki. Pelan-pelan, produk mereka jadi lebih bagus, cara jualan mereka, makin tajam, kepercayaan diri mereka naik. Bukan karena langsung jago, tapi karena mereka jalan. Ini yang banyak orang gak sadar. Perbedaan besar di hidup itu bukan dari keputusan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang diulang terus setiap hari. Cara lu pakai waktu kosong, cara lu respon rasa takut, cara lu ambil action kecil, itu semua kelihatan sepele, tapi itu yang nentuin arah hidup lu. Makanya hasilnya beda. Bukan karena dunia nggak adil, bukan karena orang lain lebih beruntung, tapi karena cara mainnya beda. Sekarang gue tanya jujur. Lu gak usah jawab ke gue. Jawab ke diri lu sendiri. Kalau hidup lu sekarang masih biasa aja, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada perubahan, berarti kemungkinan besar lu lagi jalan di jalur 99%. Dan ini yang harus lu terima dulu. Ini bukan karena lu nggak mampu, bukan karena lu kurang pintar, bukan karena lu nggak punya potensi, tapi karena kebiasaan lu sama kayak kebanyakan orang. Coba lihat pola lu sehari-hari. Lu bilang pengen berubah, tapi tiap ada kesempatan, lu nunggu waktu yang pas, nunggu kondisi enak, nunggu siap. Padahal itu nggak akan pernah datang. Lu punya ide, tapi apa yang lu lakuin? Lu ragu, bisa nggak ya? Takut gagal, takut jelek, takut orang lain ngomong apa. Akhirnya, ide itu mati di kepala lu sendiri. Lu tahu harusnya ngapain. Tapi yang terjadi, lu tunda, besok aja. Nanti aja, lagi capek, lagi nggak mood, dan besoknya, ulang lagi dari awal. Lu bilang pengen sukses, tapi kebiasaan lu lebih sering cari nyaman daripada cari progres. Dan ini yang paling nyakitin kalau lu sadar. Semua itu kelihatan kecil. Nunggu dikit, ragu dikit, tunda dikit. Tapi kalau diulang setiap hari, itu jadi alasan kenapa hidup lu nggak berubah. Jadi jangan kaget kalau setahun lagi, hidup lu masih di titik yang sama. Ini bukan buat ngejatuhin lu. Ini tamparan biar lu bangun. Karena kalau lu terus jalan kayak sekarang, hasilnya udah bisa ditebak. Dan yang lebih bahaya, lu mulai terbiasa dengan itu. Terbiasa-biasa aja. Terbiasa stuck. Dan itu pelan-pelan jadi hidup lu. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa hidup gue begini? Tapi, gue mau terus kayak gini, atau enggak? Kalau lu mau hidup yang beda, lu harus berani beda. Mulai dari hal kecil. Action walaupun males, jalan walaupun takut, konsisten walaupun capek. Karena disitulah 1% orang dibentuk. Sekarang jujur, lu masih di 99%. Atau mau naik ke 1%? Kalau lu serius berubah, mulai hari ini,